Jadi berbicara Surabaya sudah, Pilkada sudah, Polda dan Kodam sudah. Saya ingin bergeser ke Pulau Madura yang Abah pernah gaungkan ibarat gadis cantik dan mongel. Gimana, Pak? Gadis gadis mongel ya? Gadis cantik. Iya. Gadis cantik yang ada di pedesaan. Iya. Ya. Jadi begini, kalau bicara Madura, ya, kalau digali atau dibicarakan itu panjang, sangat menarik. Menarik, betul. Ya, satu pulau yang kaya raya. Iya. Yang isi buminya luar biasa. Ya. Itu saya katakan dulu. Iya. Brunei Darussalam, Malaysia dijadikan satu, ya, tidak akan mampu mengalahkan kekayaan yang Allah titipkan ke pulau di bumi Pulau Madura. Betul. Baik dari segi gas dan buminya. Ya. Ya, belum ditambah dengan yang lain. Ya. Ya, luar biasa, punya sapi yang terenak di dunia. Ya. Ya, yang belum ditangani dengan secara maksimal. Ya. Tidak kalong-kalong. Ya. Padahal kalau malam jam 1, jam 2 malam truk pada lewat. Ya, kalau ditanya dikirim mana, Jawa Barat, Jawa Tengah, di KI, ya di Bali, kemana-mana. Nyebrang sampai ke Kalimantan pakai kapal-kapal yang di pelabuhan di Madura, baik lewat Tanjung Bumi maupun lewat di Kaliangan. Ini bicara Madura. Sudah layak lah. Saya menggaungkan 25 tahun yang lalu Madura itu harus provinsi. Harus provinsi. Ya, biarlah kita ini benar-benar makan roti itu. Bukan mimpi ya. Bukan mimpi. Kita harus lewat tertatih-tatih, tidak apa-apa. Tapi Madura adalah satu pulau yang harus dijaga. Ya, dijaga kesuciannya. Seperti yang saya sampaikan kepada Berita 5, kalau tidak salah, 15 tahun yang lalu, kalau tidak 10 tahun yang lalu. Betul. Di Pendopo, Kabupaten Bangkalan. Betul. Dan langsung kepada Mas Fendi sendiri. Ya. Madura ini bagaikan gadis cantik di satu pedesaan. Ya. Banyak pemuda yang meliriknya untuk meminangnya. Ya. Pulau Madura cantik dan elok. Kaya lagi. Siapa sih yang tidak ingin meminangnya? Siapa yang tidak akan merebutnya? Oleh karena itu masyarakat Madura harus menjaga Pulau Madura. Jangan sampai Pulau Madura ini menjadi seperti Betawi. Penduduk Madura asli tersingkirkan. Betul. Ya, terpinggirkan. Ya, sehingga Madura hilang. Dulu waktu jembatan Suramadu akan dibikin, ketika ide itu muncul dari Pak Haji Muhammad Nur. Ya, waktu itu Pak Haji Muhammad Nur masih Bupati Bangkalan. Ya. Itu sudah ditolak oleh seluruh ulama. Seluruh ulama Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan yang dari Bani Holil, menolak. Biarlah Madura dan Surabaya tidak tersambung asal Madura tidak biar Madura tidak bermaksiat. Tapi ternyata mimpi Pak Nur jadi kenyataan. Jembatan pada akhirnya terbangun sehingga kami menjawab sebagai putra-putri Madura, biarlah Madura dan Surabaya menjadi satu bersambung. Tapi Madura tetap kita ingin sampai Madura itu ada maksiat. Gitu. Iya, betul. Karena kalau maksiat itu tidak ada, apa janji Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Al-Qur'anul Karim. Wal ahnal qura amanu wa taqwa. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu. Wa tanahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Wal ahnal qura amanu wa taqwa. Kalau penduduk, seandainya kata penduduk Madura ini, andai kata penduduk negeri ini, kalau andai kata penduduk wilayah ini beriman dan bertakwa kepada kukunya Allah, lawatana alaihim barakati minas sama, maka kuturunkan berkah dari langit dan dari bumi. Tapi kan sayang, banyak yang tidak meyakini. Kalau tidak dan tidak yakin, walakin kadzabu. Wa tanahum bima kanu yaksibun, maka tunggu adabku yang sangat pedih karena perbuatan kamu itu sendiri. Nah, ini Madura suci. Betul. Kalau Madura suci, kalau Aceh menjadi serambi Makkah, deklarasi yang sudah dideklarasikan Madura menjadi serambi Madinah di Sampang ketika itu wajar. Soko guru, para ulama. Siapa yang tidak mengaji ke Pulau Madura? Siapa yang tidak mondok ke Pulau Madura? Tepatnya Hadratus Syekh, Syekhona Holil dan Kiai Haji Damanhuri Batu Ampar. Madura menciptakan para ulama besar. Seperti Kiai Hasyim As'ari, Kiai Samsul Arifin, Kiai Musta'in Romli, dan banyak kiai-kiai yang luar biasa, termasuk Kiai Iskandar Banyuwangi dan Kediri semuanya, semua sampai ke pulau Kalimantan menjadi pondok pesantren. Awalnya semuanya adalah berangkat daripada satu titik sentral yang tertinggi, yaitu Hadratus Syekh Syekhona Olil yang walinya Allah. Oh, gitu ya, Pak.
Ya, tentunya ini, Bah. Madura potensial, tapi tertinggal. Itu yang ada dalam kata-kata sekarang. Nah, potensial tapi tertinggal. Ini zamannya era SBY sudah dibangun namanya BPWS. BPWS ini sebagai penampungan untuk membangun Pulau Madura agar tidak tertinggal. Nah, namun sudah 4 tahun ini para pimpinan BPWS masih PLT, sudah 4 tahun PLT. Padahal PLT itu aturannya 3 bulan, tapi sampai 4 tahun masih PLT, sehingga tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang politis dan strategis. Itu gimana menurut Abah? Ya, bicara BPWS itu yang membentuk adalah pemerintah pusat. Ya. Ya, waktu zamannya PSBY awal, ya, itu periode pertama, beliau menjadi menjabat Presiden Republik Indonesia. Ya, kita harus dukung, karena BPWS itu artinya Badan Percepatan Wilayah Surabaya dan Madura untuk dibangun. Ya, jadi Madura untuk dibangun agar sejahtera, agar tidak kalah. Banyak satu lahan yang kosong, banyak potensi yang hebat. Itu tahu pemerintah pusat. Kenapa tidak didukung? Dukung dong. Nah, harus ada ketegasan, harus ada ketegasan dari pemerintah. Sekali berdiri, sekali berkibar, pantang mundur ke belakang. Betul. Langsung tancap aja gas. Masalah Madura semuanya mendukung kok. Oh iya, siapa Madura kepingin maju kok? Siapa orang Madura yang bilang tidak taat hukum? Saya yakin paling taat hukum. Coba betul, sekarang betul. Tradisi Bu Anak Carok sudah 80% lah. Turun habis. Iya, kesadaran daripada berpikir. SDM-nya SDM-nya dan kesadaran hukum. Ini sudah luar biasa bagi masyarakat Madura, sehingga budaya Carok sudah turun 80%, sisa 20% saja. Kalau sudah 20% itu kalau istrinya diambil. Kalau istrinya diambil itu bagaimanapun tetap Carok. Artinya kalau garai berarti ya tetap kan. Itu daerah manapun sama. Harga diri kan. Jadi BPWS itu mungkin yang dimaksud tokoh-tokoh Madura kemarin yang saya sempat rapat, tempatkan para pengambil kebijakan orang-orang Madura atau yang paham betul tentang Madura, sehingga betul-betul membangun Madura secara adat dan kebudayaan Madura. Begitu pesannya para alim ulama kemarin, Mbah. Ya, tentu. Bagaimanapun kan yang di daerah itu harus dilibatkan. Ya, itu namanya teknis. Ya, baik teknis dalam pelaksanaan maupun kepemimpinan. Tentu melibatkan 4 bupati. Ya, kalau 4 itu duduk bersanding, dengan pemimpin yang sudah ditunjuk, yang ahlinya, ahli di bidangnya, ahli di bidang industri, ahli di bidang pembangunan yang lain, infrastruktur dan sebagainya. Saya kira berjalan. Jangan kalau ada yang balilo ambil tindakan tegas. Pak, dari segi apa? Dari segi penghambat. Penghambat yang mana? Selama ini bupati diajak bersanding 4 kabupaten. Ada saya yakin didukung oleh para ulama dan tokohnya. Asal satu, jangan coba-coba mendirikan suatu maksiat di Madura. Nggak boleh. Madura di konstitusi. Dan kita tidak boleh. Hotel silakan bintang 5, tapi jangan ada diskotik. Jangan ada bartender yang mengarah kepada minuman keras. Tentu itu yang kita jaga. Dan saya itu yang paling mengantisipasi dari dulu. Madura suci. Dan Pak Fendi sendiri ketika itu sebagai saksi waktu kita bertemu di pertemuan tokoh-tokoh Madura di Bangkalan. Jadi Madura itu potensi wisatanya boleh, luar biasa. Garamnya boleh, migasnya juga, tembakau. Ada Pulau Giliang yang penghasil oksigen terbaik dunia. Sedunia. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk wisata kesehatan? Itu untuk mendatangkan investor saya rasa tidak sulit lah. Punya teri putih. Satu-satunya di Indonesia. Kenapa harus ada di Sumeneb? Bahkan garam sekarang lagi dipromosikan di pulau lain. Apakah Madura akan hilang julukan Pulau Madura? Ini harus penting, harus dijaga. Harus dijaga, gitu loh. Jadi itu, mungkin ini berbicara ini satu hari tidak cukup, Bah, tentunya kan, karena panjang ceritanya. Betul. Namun untuk mempersingkat waktu, Bah, kira-kira di saat pandemi COVID-19 ini, Abah Ali Badri punya pesan kepada masyarakat Jawa Timur khususnya, apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dijauhi di saat pandemi COVID-19 ini, Bah? Iya, tentu ini semua orang susah karena lawannya tidak kelihatan mata.
kalau kelihatan mata sih yang bisa kita jaga jarak ya, ngatur strategi ya. Kalau pukul di kanan kita ngelak ke kiri, dipukul ke kiri kita ngelak ke kanan. Ya, itu kalau kelihatan. Ini tidak kelihatan lawannya. Ini adalah virus. Ini adalah wabah. Ya, tentu ini milik Allah. Ya. Nah, ini semua teguran. Teguran bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Ya, khususnya Indonesia juga. Yang sampai sekarang sudah hampir selesai lah. Mudah-mudahan. Asal tidak dipolitisir dan tidak didramatisir. Ya, ini banyak yang laporan-laporan yang sangat negatif. Setiap orang masuk rumah sakit meninggal langsung divonis corona. Sehingga orang pada takut masuk rumah sakit. Ini jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah benar enggak nih? Benar enggak? Ya jangan, kita harus juga mengkritisi. Betul. Kasihanilah. Sosial kontrol. Sosial kontrol itu penting ya dari kita semua, dari tokoh, dari masyarakat ya. Dari RT RW penting juga gitu, silakan. Karena kita punya hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu dalam kondisi COVID-19 ini ya kita ikuti saran pemerintah. Pakai masker bagus lah. Kenapa tidak ya? Tidak ada COVID pun pakai masker bagus. Iya, bagus betul. Untuk mencari untuk memfilter agar paru-paru kita juga menjadi bersih. Sepeda motor pakai masker bagus. Kenapa tidak? Jalan kaki pakai masker bagus. Pakai sepeda pakai masker bagus. Sehingga kita terlepas dari polusi yang di tengah jalan. Itu kesehatan. Maka jarak juga diatur, di mana berkumpul-kumpul itu juga menjadi utama. Tapi yang paling utama adalah tidak usah stres. Jaga imun ya. Kita harus menjaga imun ya. Badan harus tetap sehat. Iman juga. Iman nomor 1. Maka pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus ditingkatkan. Tentu berdoa. Orang yang ahli membaca dan mohon kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Semua minter. Hanya butuh keyakinan, hanya butuh prasangka. Prasangka yang baik kepada Allah. Tidak ada yang kena. Yakin, hakul yakin. Asal tidak ada pihak-pihak lain yang ingin mendramatisir situasi dan kondisi ini. Himbauan saya, marilah kita tetap optimis. Tetap bekerja. Di rumah terus stres malah. Jangan, saya tidak setuju itu. Keluar kerja. Tetap pakai dengan imun dijaga. Masker juga dipakai dan sering-sering cuci tangan. Ini setiap tahun biasanya kan ke Mekah Abah ya untuk melakukan umroh. Tahun ini nggak melakukan ya? Bukan tidak mau berangkat, kangen sudah minta ampun nih. Kangen minta ampun ya. Kenapa? Karena peraturan. Sementara haji aja kemarin hanya dibatasi berapa orang? 10.000 apa 1.000 orang? 1.000 orang, bayangin. Harusnya 240 juta, 240.000. Cuma 1.000 orang kemarin. Umroh juga tidak boleh. Insya Allah lagi barangkali sudah dibuka kembali untuk pelaksanaan umroh. Kalau kangennya minta ampun sudah. Saya rasa sudah cukup, mungkin ya. Mungkin minta doa dari Abah sebagai penutup lah untuk COVID pandemi 19 ini agar cepat berakhir. Monggo didoakan. Ya, kalau saya tentu mendoakannya sudah setiap saat. Setiap saat. Setiap saat. Artinya tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Cuma di waktu kita sholat kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan bangsa ini dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari seluruh penyakit yang ada. Karena waktunya sangat singkat, saya pakai sapu jagat saja. Sapu jagat, betul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baiklah, bersama Cak Effendi dan Abah Ali Badri tetap semangat. Tetap semangat. Selamat hari ulang tahun Berita5.com yang ke-9. Semoga Berita5 terus jaya, bermanfaat kepada masyarakat, terus berkiprah untuk membangun negeri, ya, mulai dari tingkat desa sampai tingkat provinsi sampai tingkat negara, di tingkat pusat. Saya yakin itu, hakul yakin, karena inovatif dan kreativitasnya seorang pemimpinnya, yaitu Mas Fendi sendiri yang saya kenal dari dulu. Mas Fendi dengan tabah dan sabar, sehingga terus Berita5 semakin berkibar kelihatannya. Bukan kelihatannya lagi, nampak di mana-mana. Dan semua
nampak juga di YouTube, saya lihat banyak berita 5 diberitakan. Barangkali ini semoga berita5.com terus berkibar dan bersama masyarakatnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz, pengasuh Assalam TVRI, menyampaikan selamat ulang tahun kepada berita5.com yang ke-9. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-9 ini merupakan angka tertinggi, menjadi sebuah momen untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemberitaan dan media sosial. Tentu diharapkan media sosial punya peran penting di dalam menciptakan kondusif bangsa yang saat ini tengah dilanda berbagai perpecahan karena keinginan-keinginan pribadi yang sangat menonjol. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan lahirnya dan hadirnya berita5.com di tengah-tengah kehidupan masyarakat mampu menyeimbangkan berita-berita hoax dan berita-berita yang benar untuk diikuti masyarakat. Demikian, selamat ulang tahun yang ke-9. Mudah-mudahan di pandemi COVID ini kita segera lalui bersama dengan upaya maksimal dan berdoa kepada Allah. Allahumma antas salam, salimna ya Allah minal corona. Allahumma antas salam, salimna ya Allah minal corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.